Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Dastafi Sumatera Utara, semoga senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Besar Masjid Aceh Sepakat dan Ketua Umum Aceh Sepakat serta seluruh jajarannya, para ketua majelis, para anggota majelis yang ada di Sumatera Utara, dan kepada seluruh para abi, para walid, para guru-guru kami yang tidak mungkin kami sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita mengadakan kajian atau pengajian Dastafi dengan mengambil tema khusus berkaitan dengan masalah udhiyah. Karena Dastafi ini membahas 3 ilmu yang menjadi ilmu fardhu ain, fikih, ilmu akidah ataupun tauhid, juga ilmu tasawuf. Namun pada malam ini kita fokus mengkaji salah satu bahagian daripada ilmu fikih, yaitu yang berkaitan dengan udhiyah, karena ini adalah ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu yang kita butuhkan segera, ilmu yang pengetahuannya kita butuhkan segera dikarenakan kita akan mempraktek dan mengamalkannya. Kata Ibnu Ruslan, pengarang kitab Az-Zubat, Nazam Zubat, kata beliau, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya setiap orang yang beramal tanpa makrifah, tanpa mengenal, mengetahui syarat, rukun, ketentuan amal tersebut, walau secara umum, secara global, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya amalannya tertolak, tidak diterima. Maka karena itu malam ini kita fokus mengkaji salah satu bahagian daripada fikih berkenaan dengan persoalan udhiyah. Ketahuilah para ma'asyiral muslimin bahwa malam kita sekarang, malam ini kita berada pada salah satu daripada malam-malam utama dalam Islam. Kenapa disebut malam-malam utama? Karena kita berada pada 10 awal Zulhijjah, yang mana saking utamanya malam-malam ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Fajar dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Maksud malam-malam 10 adalah malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Banyak sekali riwayat hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dan apa saja yang diutamakan di awal bulan Zulhijjah. Di antara lain hadis yang mengatakan bahwa amalan paling utama dan paling dicintai Allah adalah amalan soleh yang kita lakukan pada awal 10 hari bulan Zulhijjah. Sampai ada yang bertanya, sahabat Rasulullah bertanya kepada baginda Rasulullah, kalau dibandingkan dengan jihad, masih lebih utama beramal saleh pada malam-malam tersebut ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Masih lebih utama beramal saleh pada malam-malam 10 awal Zulhijjah, kecuali orang yang hadir di jihad atau di arena peperangan fisabilillah, tapi dia tidak kembali lagi, artinya mati syahid. Kalau orang yang hadir di peperangan sabilillah tapi tidak jadi korban atau tidak syahid, sempat kembali lagi dalam keadaan sehat, itu dibanding pahala beramal saleh pada awal 10 Zulhijjah masih lebih utama beramal pada awal 10 Zulhijjah. Apa saja amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah? Antara lain memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak salawat, dan juga memperbanyak sedekah, infak dan berpuasa. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa melakukan qiyamul lail atau ibadat di malam hari pada awal-awal 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah,
ini menyamai atau setara dengan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Di pada malam-malam ini kita beribadat qiyamul lail sama pahalanya seperti beribadat pada malam Lailatul Qadar. Berpuasa pada hari-hari di 10 awal Dzulhijjah sama seperti berpuasa 1 tahun bandingan pahalanya. Dan di antara sekian banyak amalan yang diprioritaskan dan diutamakan pada 10 awal Dzulhijjah, termasuk di antaranya adalah amalan yang dinamakan dengan udhiyah. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengkaji dan belajar kembali tentang persoalan udhiyah, agar ketika kita melakukan amalan tersebut kita akan melakukan dengan cara-cara yang sempurna, cara-cara yang dibenarkan oleh syariat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita awali yang pertama tentang sejarah berkurban dulu. Ini biar kita termotivasi. Apa sejarah berkurban? Ibadah kurban tidak hanya dikhususkan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW saja. Namun ibadat kurban juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Mana dalil bahwa Al-Qurban ini disyariatkan untuk umat-umat terdahulu juga? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Jadi setiap umat itu Allah jadikan mansak. Mansak itu dalam tafsir dijelaskan makna mansak adalah penyembelihan kurban. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya Allah mensyariatkan kepada setiap umat, bukan hanya untuk umat Rasulullah Muhammad SAW saja, yang namanya udhiyah atau kurban. Salah satu hikmat dan tujuannya adalah supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ini menunjukkan syariat udhiyah adalah syar'un man qablana, syariat yang menjadi syariat untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh adalah kurban yang dilakukan oleh 2 putra daripada Nabi Adam. 2 putra Nabi Adam AS ketika melakukan kurban, ada yang satu diterima Allah, yang satu ditolak Allah. Kisah ini diceritakan Allah dalam surat Al-Maidah. Qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Artinya Allah menceritakan dalam surat Al-Maidah bahwa Nabi Adam yang memiliki 2 orang putra bernama Habil dan Qabil, ketika salah satunya profesi sebagai peternak dan salah satu profesi sebagai petani, ketika dua-duanya mengorbankan binatang yang tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata yang satu diterima Allah, yang satu tidak diterima Allah. Dari mana domba yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim ketika diperintahkan mengorbankan Nabi Ismail, ternyata Allah gantikan dengan domba atau kibas. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, domba yang diantar malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim ketika beliau sudah siap mengorbankan putranya Ismail, itulah kibas yang diterima Allah dari kibas yang dikorbankan oleh salah satu putra Nabi Adam. Artinya putra Nabi Adam yang mengorbankan kibas yang diterima oleh Allah, kibas tersebut diganti oleh Allah menjadi pengganti Nabi Ismail. Itulah yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Lantas kemana kepala domba tersebut diletakkan? Pada satu riwayat disebutkan kepala domba yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti putra beliau digantung di Ka'bah sampai pada masa Rasulullah, sampai hilang kepala tersebut ketika masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Karena terjadi kebakaran yang menyebabkan hilangnya kepala domba tersebut yang digantung pada Ka'bah. Kemudian berkaitan dengan masalah hukum berkurban. Apa hukum berkurban? Hukum berkurban, mayoritas ulama menghukumi hukum berkurban adalah sunnat. Hukum berkurban sunnat, tidak sampai kepada wajib. Ini disebutkan dalam berbagai kitab-kitab
klasik atau kitab-kitab turas yang kita belajar di pondok, dalam mazhab Syafi'i khususnya yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia, mayoritas ulama menghukumi sunat, bukan wajib. Walau ada dalam mazhab Hanafi yang menyebutkan kurban bagi orang yang memiliki kelebihan harta hukumnya wajib. Tapi ketahuilah pemahaman atau arti wajib dalam mazhab Hanafi berbeza dengan makna wajib dalam mazhab kita. Makna wajib dalam mazhab Hanafi sesuatu amalan yang ketika dikerjakan mendapat pahala, tapi bila ditinggalkan mendapat hukuman bihirmani syafa'atir Rasul, terhalang mendapatkan syafaat Rasul. Berbeza dengan istilah wajib dalam mazhab Syafi'i. Istilah wajib dalam mazhab Syafi'i mayusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih binar. Artinya perbuatan yang ketika kita kerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan kita akan dihukum, diazab dengan neraka. Apa juga yang sama, apa istilah yang sama dengan wajib dalam mazhab Hanafi, diistilahkan dengan fardu. Fardu dalam mazhab Hanafi itu sama kedudukan dengan wajib dalam mazhab kita. Tapi wajib dalam istilah mazhab Hanafi itu sama seperti sunan muakkad dalam mazhab kita. Maka ketika kita membaca kitab-kitab fikih lintas mazhab, mendapati ada narasi atau redaksi yang mengatakan sesuatu hukum itu wajib dalam mazhab Hanafi, itu yang kita pahami bukan sama seperti wajib dalam mazhab kita Syafi'i, berbeza makna. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkorban dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yaitu firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya salatlah kamu untuk Tuhan kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Perintah berkorban dan salat yang Allah barengkan dalam Al-Quran tadi menunjukkan agama Islam bukan hanya mementingkan aspek ubudiyah saja, tapi agama Islam juga mementingkan persoalan sesama manusia, persoalan sosial, mementingkan kepentingan umat Islam, kepentingan umat manusia. Jadi bukan hanya mengutamakan hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, tapi juga hubungan horizontal antara sesama muslim atau sesama orang-orang beriman. Lantas kalau dalam surat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk berkorban, bukankah perintah Allah itu dipahami sebagai makna wajib? Apalagi bagi kita yang pernah belajar usul fikih, kita paham ada kaidah al-amru lil wujub, setiap perintah itu menunjukkan kepada makna wajib. Apa yang menjadi mukhassis ataupun dalil yang mengkhususkan sehingga perintah berkorban dalam surat Al-Kautsar tidak dipahami wajib oleh para ulama? Ada satu riwayat hadis, riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi, sabda Rasulullah, "Salasun hiya alayya faraid walakum tatawwum." Ada 3 perkara yang dianya perkara tersebut, 3 hal tersebut wajib bagi saya dan sunnah bagi kalian. Apa 3 perkara sabda Nabi yang wajib bagi saya dan sunnah bagi kalian? Pertama, an-nahru, berkorban. Yang kedua, al-witru, salat witir. Yang ketiga, al-duha, salat duha. Di salat duha, salat witir dan berkorban untuk Nabi hukumnya fardu, tapi untuk umat hukumnya sunnah. Karena Rasulullah SAW yang merupakan Nabi kita, beliau memiliki sifat ra'fah, kasih sayang, belas kasih yang luar biasa, sehingga dipuji oleh Allah pada ayat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya Rasulullah memiliki sifat yang rauf, sifat rahmah. Sampai-sampai disebutkan dalam fikih, dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, seandainya Rasulullah ditawarkan oleh Allah apa memilih hukum wajib untuk umat atau sunat, pasti Rasul akan memilih hukum sunat karena rasa kasihan beliau dan sayang beliau kepada umat. Ini tergambar juga dalam hadis yang menunjukkan kepada perintah bersiwak. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Artinya Nabi kita Nabi Muhammad memiliki sifat ra'fah, sifat kasih sayang yang luar biasa. Apapun persoalan hukum syariat, tetap beliau memprioritaskan sunat untuk umat dan wajib untuk diri sendiri. Dalam mazhab Syafi'i, bahwa menyembelih kurban hukumnya adalah sunnah,
bukan wajib, sebagaimana sudah disimpulkan tadi di atas. Sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, telah sampai kepada kami bahwa Abu Bakar dan Umar pernah tidak menyembelih kurban karena khawatir akan dianggap wajib. Karena pada masa khilafah Ar-Rasyidin atau Khulafah Rasyidin, ini orang-orang atau warga yang hidup di masa itu, mereka masih punya semangat luar biasa beribadah. Saking luar biasa semangat beribadat, seolah-olah amalan sunat sudah sama seperti wajib hukumnya. Jadi untuk menunjukkan dan membayan atau menjelaskan kepada umat oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah pada waktu itu, beliau sempat tidak pernah menyembelih kurban demi untuk menjawab kepada umat ketika itu bahwa menyembelih kurban itu bukanlah wajib. Kalau seandainya wajib, tidak mungkin seorang Khulafa' Rasyidin akan meninggalkan perkara wajib tersebut. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban wajib bagi orang kaya. Kenapa wajib? Ada dalil juga. Mana dalilnya? Yaitu riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan Baihaqi, man wajada sa'atan wa lam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang mendapati harta yang lebih dan dia tidak berudhiyah atau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Secara tersirat, makna jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami seolah-olah dia bukan bahagian daripada muslimin. Ini sebagai bentuk ancaman bagi orang yang tidak berkurban. Tapi oleh mayoritas ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, mereka mentaksis hadis tersebut dengan hadis di atas tadi, bahwa ada 3 hal yang wajib kepada Rasulullah tetapi sunat untuk umat. Kemudian berkaitan dengan kurban menjadi kenderaan di akhirat. Apakah benar kurban ini menjadi kenderaan di akhirat? Hewan kurban yang kita sembelih akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat seperti Allah mengembalikan hewan kurban Habil kepada Nabi Ibrahim yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena 2 putra Nabi Adam tadi bernama Habil dan Qabil. Kurban dari Habil yang diterima Allah, kurban dari Qabil ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Karena kurban tersebut dikembalikan dalam wujud aslinya, maka kepada Nabi Ibrahim yang diberikanlah kibas masih dalam wujud asli. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ma min amali adamiyyin min amalin yauman nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam. Artinya tidak ada satu amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah pada hari Aidul Kurban atau hari raya melainkan amalan yang dinamakan dengan ihraqid dam. Apa makna ihraqid dam? Mengalirkan darah hewan. Karena sesungguhnya darah-darah hewan tersebut akan didatangkan Allah hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya dan kaki-kakinya. Artinya akan dikembalikan dalam wujud asli. Yang mana kemudian binatang-binatang tersebut menjadi tunggangan atau kenderaan bagi kita yang menyembelih kurban. Kemudian seorang ulama ahli sejarah, Syekh Al-Mubarakfuri, beliau menjelaskan dalam dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Beliau jelaskan bahwa ibadah paling utama di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Kenapa menyembelih hewan kurban ibadah paling utama di hari raya Idul Adha? Karena akan datang di hari kiamat seperti sedia kala di dunia, kata beliau, tanpa ada yang kurang sedikit pun, agar masing-masing organ tubuh daripada binatang tersebut menjadi pahala bagi kita dan menjadi kenderaan di atas sirat. Ini menunjukkan bahwa binatang kurban itu akan dijadikan sebagai kenderaan. Ada juga riwayat dhaif yang menyebutkan sabda Rasulullah, "Aqdimu dhahayakum fa innaha matayakum." Jadi agungkanlah kurban-kurban kamu karena sesungguhnya kurban itu menjadi mataya. Mataya jamak daripada matiyah bermakna markub atau kenderaan. Apa saja binatang yang sah dijadikan untuk kurban? Unta dan sapi itu boleh berpatungan untuk 7 orang. Bukan wajib berpatungan 7 orang, boleh. Tapi seandainya ada orang yang ingin menyembelih 1 ekor kurban sapi, 1 ekor sapi untuk diri sendiri atau untuk sendiri, itu lebih afdal, lebih utama. Bukan berarti ketika disebut boleh berpatungan 7 orang, berarti mesti harus 7 orang.
Untuk satu orang juga lebih utama dan lebih afdal menyembelih sapi satu orang satu sapi. Adapun kambing ini hanya boleh untuk satu orang, tidak boleh lebih. Ini ada dalil dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Kemudian persoalan yang terjadi khilafiyah di kalangan ulama seperti disampaikan oleh Imam Tirmizi, ada pandangan ulama yang membolehkan berkurban dengan binatang selain dari 3 jenis tadi. Misalnya Ibnu Abbas dari kalangan sahabat Rasulullah, beliau membolehkan berkurban dengan ayam ataupun dengan ayam dengan apa ini beda-beda, ayam potong, ayam kampung sama aja. Jadi berkurban dengan ayam boleh menurut mazhab Ibnu Abbas. Maka kita boleh mengikutinya. Pertama, syarat mengikuti pendapat para ulama-ulama dahulu ini ditegaskan dalam kitab-kitab fikih. Syarat mengikuti ketika kita bisa mendapatkan rujukan maraji, rujukan daripada ulama yang mengeluarkan pendapat tersebut. Tapi ketika pendapat tersebut hanya sebagai sebuah hikayah atau cerita yang kita tidak bisa mendapatkan rujukannya, maka para ulama memberi satu kepastian atau satu keputusan buat kita agar tidak mengikuti pendapat tersebut. Misalnya pendapat Ibnu Abbas. Sekarang kalau kita ingin mencari mana kitab beliau yang menjelaskan tentang boleh kurban dengan ayam, kita tidak mendapati kitab yang ditulis oleh Ibnu Abbas. Mana murid-murid dari Ibnu Abbas yang menulis kitab yang bisa kita lihat rujukannya sampai hari ini? Itu pun tidak ada. Berbeda dengan imam mazhab yang 4. Kitab beliau yang asli ada, kitab tulisan dari murid-murid beliau sebagai syarahan atau penjelasan kepada kitab beliau juga ada, kitab ulama-ulama mutaakhirin yang menjelaskan tentang maksud dan bagaimana alasan dari pendapat-pendapat para imam mazhab ini juga ada. Jadi banyak rujukan-rujukan yang bisa kita kaji, kita baca kembali untuk mengetahui seluk-beluk daripada pendapat imam-imam mazhab maupun ulama-ulama murid-murid daripada mereka. Kemudian berkaitan dengan kurban kolektif. Ini singkat-singkat, nanti kita buka sesi tanya jawab, nanti boleh Bapak Ibu bertanya lebih detail. Terkait dengan kurban kolektif. Kurban kolektif ini atau kurban berjamaah, kurban berkelompok, ini dibolehkan selama memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan pada seekor binatang yang dijadikan kurban. Misalnya disebut dalam riwayat Imam Ahmad, an Abi Asad As-Sulami an abihi an jaddi qala kuntu sab'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang ketujuh bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau memerintahkan agar kami mengumpulkan uang dirham. Kemudian kami membeli hewan kurban dengan 7 dirham tadi. Kami berkata, ya Rasulullah, kami membeli hewan kurban termahal. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya hewan kurban yang terbaik adalah yang paling mahal dan gemuk. Ini disebutkan riwayat Imam Ahmad dan Al-Hafidh Al-Haisami. Tapi beliau tidak mengomentari status hadis tersebut dan memperbolehkan hal tersebut. Ini dalil yang mendasar boleh berkurban secara patungan. Malah dalam penjelasan para ahli fikih, walaupun berbeda niat sekalipun. Misalnya kita berpatungan 1 ekor lembu, sebahagian meniatkan akikah, sebahagian lain meniatkan kurban. Jadi dua-duanya sah. Kemudian terkait dengan arisan kurban yang terjadi dalam masyarakat kita. Arisan kurban atau hukum berarisan secara umum ini disebutkan dalam kitab Qalyubi oleh Imam Qalyubi, karena beliau adalah ulama Mesir. Di Mesir ada yang disebut dengan Jum'ah Masyurah. Makna Jum'ah Masyurah, Jumat yang sudah populer di antara para wanita yang mengikuti arisan. Di setiap hari Jumat mereka mengumpulkan uang, yang uang tersebut dikumpulkan untuk dibeli 1 ekor sapi yang dijadikan korban nanti di hari raya Idul Adha misalnya. Hukum arisan seperti ini dibolehkan bila hukumnya boleh, bila yang kita tentukan orang yang sudah pasti. Jangan
sistem undian setiap bulannya. Kalau setiap bulannya sistem undian, ini ada unsur khimar. Ada unsur khimar artinya ada unsur judi. Setiap orang pasti berharap dia yang menang, orang lain yang kalah. Orang lain juga berharap dia menang, orang lain yang kalah. Tapi sistem arisan kita buat penentuan. Misalnya anggota arisan ada 21 orang. Ternyata 1 tahun mengumpulkan uang paling mampu membeli 1 ekor lembu. Jadi 3 tahun baru selesai. Untuk tahun pertama kita tentukan siapa saja sampai 7 orang yang akan menjadi patungan dalam 1 ekor sapi tersebut. Kemudian tahun kedua kita tentukan lagi orang yang nomor 8 sampai nomor 14. Tahun ketiga kita tentukan lagi orang nomor 15 sampai 21. Ini cara-cara yang dibolehkan sistem arisan karena tidak ada unsur judi. Kemudian berkaitan dengan sapi beda niat. Ini sebagaimana sudah disampaikan di atas, dibolehkan oleh para ulama antara sapi beda niat, sebahagian niat akikah, sebahagian niat udhiyah. Kurban sekaligus akikah. Apakah boleh kurban sekaligus akikah? Ini juga berbeda pandangan para fuqaha. Para ahli fikih berbeda pandangan mereka tentang hukum kurban sekaligus akikah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari, daripada Abdul Razak meriwayatkan daripada Ma'mar dan Qatadah, barang siapa yang belum akikah maka hewan kurban cukup baginya. Adapun Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Ibnu Sirin dan Hasan, kurban telah mencukupi dari akikah anak. Ternyata banyak sekali perbedaan pandangan ulama-ulama salaf tentang kedudukan akikah dan kurban. Malah ada yang beranggapan kita sembelih udhiyah atau kurban itu sudah memadai atau sudah cukup untuk akikah. Bagaimana pandangan dalam mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat di Indonesia? Dalam mazhab Syafi'i, menurut Ibnu Hajar tidak dapat mencukupi 1 kambing untuk akikah dan kurban sekaligus. Sementara menurut Imam Ramli diperbolehkan. Bagi kalangan para tengku-tengku dayah lebih populer Ibnu Hajar, karena Ibnu Hajar adalah pengarang kitab Tufah, di mana kitab Tufah ini menjadi rujukan Syekh Zainuddin Al-Malibari ketika beliau menyusun Fathul Mu'in. Fathul Mu'in adalah kitab yang diajarkan di pondok-pondok di Nusantara, baik di Aceh maupun di Pulau Jawa. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat ulama populer. Ada sebagian yang mengatakan tidak sah menggabungkan niat antara akikah dan kurban, tapi ada pandangan Imam Ramli yang mengatakan sah dua-duanya. Kemudian berkaitan dengan kurban untuk mayit. Ini juga menjadi persoalan dalam masyarakat kita. Sering masyarakat kita saking memuliakan orang tuanya, ingin berbakti kepada orang tuanya walau orang tua sudah berpindah alam. Salah satu caranya dengan berkurban kepada yang sudah meninggal. Apakah sah berkurban kepada yang sudah meninggal? Berkurban kepada yang sudah meninggal, menurut pendapat Imam Nawawi yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Majmu', disebutkan bahawa berkurban untuk orang yang meninggal tanpa ada wasiat tidak sah. Itu bila kita berkurban dengan harta kita. Harta kita, lembu dari kita, kambing dari kita, tapi meniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ini menurut pandangan mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i, tidak sah berkorban untuk mayit tanpa ada wasiat. Jadi solusinya bagaimana? Berkorban atas nama kita, kemudian kita mohon kepada Allah agar diberikan pahala kurban kita untuk orang tua kita yang sudah mendahului. Tapi ada juga sebahagian pendapat yang didukung oleh Imam Rafi'i mengatakan bahwa sah berkorban untuk orang mati tanpa ada wasiat. Ini diantara hukum yang berlaku dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Kemudian berkaitan dengan tata cara menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban sama seperti menyembelih hewan lain secara umum. Jadi tidak mesti harus ada baca bismillah, karena itu hukumnya sunat, bukan wajib. Andainya ada orang yang menyembelih hewan tanpa membaca bismillah, selama dia sembelih bukan untuk berhala atau selain Allah, maka hukumnya sah. Karena hukum membaca bismillah hukumnya sunat, membaca doa hukumnya sunat. Jadi sama persis sebagaimana menyembelih hewan-hewan biasa, hewan yang kita manfaatkan untuk kenduri,
untuk jamuan atau untuk pesta, sama seperti menyembelih kurban, tidak ada beda. Kemudian terkait dengan larangan memotong, mungkin kita sering mendengar orang yang sudah punya niat untuk berkurban, maka dia dilarang memotong kuku dan memotong rambut atau mencukur rambut. Apakah benar seperti itu larangannya? Dalam riwayat Imam Muslim terdapat sebuah hadis yang berbunyi, man kana lahu zibhu yadhbahu fa idza ahalla hilalun dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahi. Artinya orang yang sudah punya niat untuk menyembelih, artinya makna sudah punya niat untuk menyembelih, dia sudah memiliki hewan kurban atau memiliki uang sebanyak harga hewan kurban yang akan dia beli hewan untuk dikorbankan, maka mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah atau nampak hilal Zulhijjah, dilarang untuk mengambil atau memotong atau mencukur bulu, baik rambut atau bukan, dan juga dilarang memotong kuku. Larangan yang ada dalam hadis tersebut, apakah hukumnya haram atau tidak haram? Oleh para ulama dijelaskan dalam kitab-kitab, terutama dari kalangan Syafi'iyah, maksud daripada larangan tersebut adalah makruh tanzih, bukan sampai kepada haram. Larangan ada 3 varian, 3 model. Ada larangan disebut haram, ada larangan disebut makruh tahrim, ada larangan disebut makruh tanzih. Larangan yang disebut dengan haram ini berdasarkan dalil yang konkret, dalil qat'i. Adapun larangan yang masuk dalam kategori atau level makruh tahrim, ini larangan-larangan yang masih bisa ditakwil, larangan dari dalil-dalil yang menunjukkan kepada dilarangnya sebuah perkara, tapi dalil tersebut masih bisa ditakwil. Ini tidak sampai hukumnya menjadi haram, tapi sebatas makruh tahrim. Makruh tahrim apakah berdosa? Berdosa, tapi level dosanya di bawah level dosa haram. Kemudian ada juga larangan yang sifatnya makruh tanzih. Larangan yang sifatnya makruh tanzih tidak sampai berdosa, cuman kurang elok, tidak elok ketika kita memperbuatnya, melakukannya. Mana contoh larangan yang makruh tahrim? Contoh salat sunat sesudah salat asar, salat sunat mutlak sesudah salat asar, salat sunat mutlak sesudah salat subuh sampai isyraq, salat ihram sesudah salat asar, salat sunat ihram sesudah salat subuh. Itu hukumnya makruh tahrim, tidak sah dan dapat dosa lagi. Misalnya bapak ibu berangkat dari Madinah menuju ke Makkah, singgah di Bir Ali untuk mengambil mikat, ternyata sebelum melaksanakan salat sunat ihram sudah duluan salat asar. Itu makruh tahrim melakukan salat sunat ihram. Ini bukan saleh, tapi salah. Ini melakukan salat sunat ihram setelah salat asar, salah dan dapat dosa. Bagaimana juga kalau saya mesti harus lakukan salat sunat ihram? Lakukan salat sunat ihram dulu, baru kemudian salat fardu asar. Atau berpijak kepada pendapat sebahagian ulama, salat sunat ihram sama kedudukan sebagaimana salat tahiyat. Dengan kita mengerjakan salat apapun, walaupun salat farzu, sebelum melaksanakan mengambil mikat ihram, meniatkan ihram, umrah atau haji, maka sudah hasil salat sunat ihram. Jadi banyak sekali pandangan pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kapan waktu menyembelih hewan kurban? Waktu untuk menyembelih hewan kurban ini dimulai selesai salat Idul Adha. Dalam khutbah Nabi SAW bersabda, inna awwala ma nabda fi yaumina hadza an nusalliya summa narji fananha. Perkara yang kami kerjakan terlebih dahulu di hari raya Idul Adha, pertama adalah salat, lalu kami pulang ke rumah masing-masing, ke tempat domisili masing-masing. Pada nahar maka kami menyembelih hewan kurban. Seandainya tidak ada orang yang salat hari raya pada hari tersebut, apakah sudah masuk waktu? Kapan kira-kira masuk waktu penyembelihan kurban? Masuk waktu penyembelihan kurban setelah lewat satu masa yang dalam masa tersebut cukup untuk pelaksanaan salat dan khutbah. Artinya seandainya keluar matahari jam 6:30, bila ada orang yang mengerjakan salat langsung di jam 6:30 tersebut, berapa waktu lama cukup waktu? Katakanlah 15 menit atau 20 menit. Berarti jam 7 kurang 10 atau jam 6 lewat 50 sudah boleh kita menyembelih kurban, seandainya tidak ada orang yang salat hari raya Idul Adha. Karena syarat
salat Idul Adha bukan syarat untuk sah sembelih kurban. Yang penting waktu sembelih kurban ketika matahari sudah keluar di hari raya Idul Adha dan sudah lewat waktu yang cukup untuk pelaksanaan salat Idul Adha. Orang yang menyembelih kurban sebelum waktunya, bagaimana hukumnya? Orang yang membeli kurban sebelum waktunya maka tidak sah sebagai kurban, tapi sah sebagai daging biasa. Artinya penyembelihan tersebut sah dan binatang tersebut dijadikan sebagai santapan daging biasa, tidak bisa jadi kurban. Kemudian berkaitan dengan hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik juga dibolehkan untuk berkurban. Menyembelih kurban bukan hanya pada hari raya pertama atau hari raya Idul Adha saja, tetapi masih boleh dilakukan pada tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 dan tanggal 13, yang mana disebut hari-hari tersebut yaitu dengan ayyamut tasyrik. Karena dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan ayyamut tasyrik ayyamut tu'min wa dzikrillah. Artinya hari-hari tasyrik itu hari makan dan hari berzikir kepada Allah. Maka disunatkan bagi kita membaca takbir pada hari-hari tasyrik. Dan malah kalau untuk hari raya Idul Adha, sunat kita membaca takbir mulai sesudah subuh hari Arafah. Hari tanggal 9 Zulhijjah sesudah subuh ini sudah disunatkan membaca takbir. Ketahuilah dalam persoalan hari raya Idul Adha ini, takbir khusus untuk hari raya Idul Adha ada dua model. Ada namanya takbir mursal dan ada namanya takbir muqayyad. Makna takbir mursal, takbir yang bebas tanpa terikat dengan salat. Itu kapan berlaku? Mulai terbenam matahari malam hari raya. Malam hari raya Idul Adha setelah salat maghrib atau setelah terbenam matahari itu sudah berlaku takbir mursal yang tidak terikat dengan salat. Artinya orang takbir kapanpun disunatkan, di jalan-jalan, di lorong-lorong, di tempat orang ramai, di rumah, ketika bertemu dengan orang-orang, rombongan-rombongan di jalan, tidak takbir dengan suara yang menggema, suara yang besar. Itu takbir mursal namanya. Adapun takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan salat. Ini khusus di hari Arafah dan hari tasyrik. Di hari tasyrik tidak ada takbir di jalan-jalan, karena dia takbir khusus sesudah melaksanakan ibadat salat. Selesai salat, takbir, baru lanjutkan dengan wirid atau zikir biasa. Sudah salat subuh, salat zuhur, salat asar dan seterusnya. Jadi takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan salat. Adapun takbir mursal, takbir yang tidak terikat dengan salat, dia bebas memandangkannya kapanpun sampai tunggu khatib masuk dalam masjid ingin membaca khutbah, baru berhenti takbir mursal. Kemudian tentang binatang-binatang yang disembelihkan sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ada satu lagi syarat ketentuan untuk menyembelih hewan tersebut. Bila binatang tersebut dalam bentuk kambing atau jenis kambing, maka syaratnya harus berumur 2 tahun genap. 2 tahun maksud ini tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Karena 1 tahun Masehi dengan tahun Hijriah selisih 11 hari. Jadi 2 tahun usia kambing untuk binatang kurban, tapi kalau kibas usia 1 tahun. Ini artinya 1 tahun atau 2 tahun menurut tahun Hijriah. Adapun untuk lembu atau sapi harus berumur 2 tahun. Adapun untuk unta harus berumur lebih dari 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Sapi memasuki tahun ke-3. Dan syarat yang lain agar tidak ada cacat atau aib. Cacat yang dimaksudkan pada masalah udhiyah, cacat yang mempengaruhi kurang daging. Contoh, ketika sapi tersebut buta mata, sudah barang pasti binatang yang buta mata dia tidak bisa melihat rumput, tidak bisa melihat makanan. Ketika dia tidak bisa melihat makanan, pasti akan berkurang daging karena dia kurang makan. Maka sapi yang buta tidak boleh dijadikan kurban karena cacat tersebut mengurangi daging. Adapun cacat yang tidak mengurangi daging, misalnya ada pecah di ujung tanduk tapi tidak sampai mengena daging, ini dibolehkan. Jadi sapi yang pecah tanduk, sapi yang patah tanduk, selama patahnya tidak mengena daging yang ada di kepala, maka diperbolehkan.
Persoalan binatang betina dan jantan. Ada sebagian orang lebih senang daging dari jantan ketimbang daging sapi betina atau daging domba betina. Tapi dalam persoalan udhiyah tidak dibedakan antara daging binatang jantan dengan daging binatang betina. Sama-sama bisa dijadikan hewan kurban. Malah ini ijma' ulama, tidak ada khilafiyah. Cuman tentang mana yang lebih utama, ini menurut pendapat yang kuat, yang lebih utama adalah sapi atau kambing yang jantan lebih utama daripada sapi betina. Persoalan binatang bunting. Binatang bunting tidak boleh dijadikan kurban kecuali setelah dia melahirkan. Saat penyembelihan, seandainya janin masih ada dalam kandungan binatang tersebut, maka binatang tersebut tidak bisa dijadikan binatang kurban. Alasannya karena binatang yang hamil, apapun yang dia makan, semua nutrisi dari makanan yang dia santap menjadi makanan janin, bukan untuk makanan induknya. Maka tidak bisa dijadikan kurban binatang tersebut karena dianggap cacat yang mengurangi daging. Kemudian biaya penyembelihan, ini siapa yang nanggung? Apa panitia atau negara, Baitul Mal? Biaya daripada penyembelihan tersebut ditanggung oleh yang pemilik kurban, oleh yang punya kurban. Kurban itu siapa yang punya, sama orang itu kita minta biaya untuk pemotongan dan biaya untuk pembagian daging kepada fakir miskin. Kemudian berkaitan dengan menjual kulit hewan, ini juga satu persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat kita dengan dalih dan alasan untuk biaya panitia, untuk gaji panitia, atau untuk biaya operasional panitia kurban, karena sudah bekerja keras dari kemarin, pasang tenda segala macam. Ini menjual kulit hewan, apa hukumnya? Hukum menjual kulit hewan kurban ini jelas disebut dalam sebuah hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, "Man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah." Orang yang menjual kulit kurban maka tidak ada pahala kurban baginya. Inilah sebuah larangan kepada kita menjual kulit kurban bila kurban tersebut kurban wajib atau nadar. Adapun kurban sunat boleh dijual karena kurban sunat tersebut tidak harus dibagi semua, hanya dibagi sebahagian kecil daging, yang lain boleh untuk diambil kepentingan keperluan pribadi. Jadi menjual kulit hewan tidak dibenarkan. Malah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Az-Zawajir. Kitab Az-Zawajir ini kitab yang menjelaskan kumpulan apa saja perbuatan yang dianggap dosa, mana dosa besar, mana dosa kecil. Dalam kitab Az-Zawajir, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menggolongkan menjual kulit kurban ke dalam dosa besar. Tidak masuk perkara dosa besar menjual kulit kurban. Kemudian berkaitan dengan niat untuk pemilik kurban. Ketika kita menyembelih, dianjurkan mendoakan kurban atas nama pemiliknya, dan dengan meniatkan kurban untuk pemiliknya. Boleh niat sebelum menyembelih, tidak mesti harus berbarengan dengan penyembelihan. Kemudian persoalan yang berkaitan permasalahan kurban lagi tentang distribusi atau pembahagian kurban. Ulama kita menganjurkan daging kurban sunnah dibagi 3 bahagian. Ini khusus daging kurban yang sunnah. Sebahagian untuk kita makan dengan alasan untuk bertabarruk, mengambil keberkahan, karena daging tersebut kita niatkan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sebahagian untuk tasadduq, disedekahkan kepada fakir miskin. Sebahagian lagi dihadiahkan kepada orang lain termasuk orang kaya. Ini 3 bahagian daripada kurban yang hukumnya sunat. Adapun kurban yang wajib, ini wajib dibagikan secara mentah, tidak boleh dimasak dulu. Kurban sunat wajib dibagikan sebahagian dalam keadaan mentah, yang lain boleh dibawa pulang ke rumah, boleh didendengkan, boleh dimasak, kemudian baru dibagi. Adapun kurban wajib, ini wajib semuanya dibagi dalam keadaan mentah, tidak boleh dimasak dulu.
Kemudian berkaitan dengan kurban nazar. Kurban nazar ada dua macam. Ada kurban nazar karena kita bernazar. Bernazar ini ibaratnya kita berjanji. Misalnya kalau saya tercapai satu hajat, satu keinginan kita akan melazimkan diri, mewajibkan diri kita untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Ini namanya kurban nazar. Ada juga kurban yang wajib bukan karena nazar, karena ta'yin namanya. Mana ta'yin karena menentukan. Misalnya ketika kita membawa seekor kambing atau domba, ada yang bertanya, Pak Haji, mau bawa kemana kambing tu? Apa mau akikah? Atau ada hajatan di rumah? Bukan, saya mau menyembelih untuk kurban kambing ini. Kambing ini mau saya jadikan kurban. Jawaban seperti itu disebut dalam istilah fikih ta'yin. Kurban yang dita'yin hukumnya menurut mayoritas ulama menjadi wajib, kecuali ada pandangan dalam Hasyiah Syarwani, pandangan dari salah seorang ulama, Said Umar, kata beliau, bila yang menceritakan tadi niatnya untuk ikhbar, untuk memberitahu kepada orang lain, bukan niat untuk ta'yin, maka tidak akan wajib. Misalnya ketika kita membawa domba atau sapi, ada yang bertanya, mau apain? Mau diapain itu sapi? Mau diapain itu domba? Ketika yang punya domba atau yang punya sapi menjawab untuk dijadikan kurban, tapi maksud dia untuk ikhbar. Makna ikhbar untuk memberi informasi, untuk memberitahu kepada si penanya, bukan untuk mentakyin, maka hukumnya tidak wajib. Ketika hewan kurban hilang, apa dampak dan resiko hewan kurban itu hilang? Pertama, hewan kurban yang hilang tersebut apakah kurban dalam dhimmah atau kurban secara muayyanah? Ini harus dipahami istilah dalam fikih. Kurban dalam dhimmah, kita tidak pernah menentukan binatangnya, hanya melazimkan dalam hati kita, melazimkan pada tanggungan kita, diri kita sendiri untuk berkorban di hari raya, tapi tanpa menentukan binatang yang mana. Ternyata tiba-tiba beberapa hari kemudian menjelang Idul Adha, kita kecurian, ada kambing atau sapi kita dicuri maling. Ini wajib mencari lain bila kita memiliki harta yang lebih. Tapi kalau kurban binatang, kurban nazar atau udhiyah nazar yang sudah ditakyinkan binatangnya, kalau hilang tidak wajib ganti. Misalnya kita berucap, saya bernazar untuk menyembelih kurban kambing yang ini. Sudah ditakyin, ditentukan kambing yang ini. Ternyata masuk maling, hilang kambing kita, maka tidak wajib mencari yang lain. Bila hewan kurban cacat tiba-tiba, ini bagaimana hukumnya? Jika seseorang mau melakukan kurban wajib, disebutkan dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, apabila seseorang melakukan kurban wajib dengan hewan yang memenuhi syarat, kemudian menjadi cacat dan tidak memenuhi syarat, maka ia menyembelihkannya dan sudah sah sebagai kurban. Ini pendapat di luar mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang termasuk Mughni Ibnu Qudamah ini, beliau bukan bermazhab Syafi'i. Jadi tidak mesti harus membeli yang lain. Walau ada sebahagian pendapat yang mengatakan tidak sah kurban. Artinya yang penting ketika kita bernazar, binatang tersebut dalam keadaan sempurna, tidak cacat. Kemudian terjadi cacat, apakah ini bisa menghalangi keabsahan kurban atau tidak? Tidak menghalangi. Jadi dari beberapa pandangan ulama, ada yang berpendapat sudah sah sebagai kurban. Ada juga yang berpandangan tidak sah sebagai kurban. Kemudian status panitia kurban. Apa status panitia kurban? Ibadah kurban mulai dari pembelian, penyembelihan hingga pembagian distribusi daging kurban bisa dilakukan sendiri oleh pemilik kurban dan juga bisa diwakilkan kepada orang lain. Orang yang menjadi wakil tersebut statusnya panitia kurban adalah sebagai wakil atau orang yang mewakili daripada pemilik kurban. Maka orang yang mewakili pemilik kurban sama seperti status orang berkurban. Kalau kurban tersebut nazar,
tidak boleh dimakan oleh yang punya kurban. Wakil atau panitia juga sama, tidak boleh makan kurban tersebut. Kalau kurbannya sunat, karena panitia berlaku sebagai perpanjang tangan atau wakil daripada pemilik kurban, maka pihak panitia harus meminta izin kepada pemilik kurban. Boleh tidak kami ambil sebagian atau tidak boleh. Ini ketentuan sebagai panitia kurban. Mendistribusikan kurban keluar daerah domisili kita. Pertama, kapan dinamakan udhiyah? Ini harus jelas dulu. Udhiyah definisinya dalam fikih disebutkan madzubiha taqarruban ilallah, artinya binatang yang sudah disembelih. Kalau masih dalam bentuk uang yang seharga kambing atau sapi, ini bukan udhiyah namanya. Kita mentransfer uang ke Aceh untuk dibelikan sapi atau kambing yang akan dikorbankan di hari raya. Ini namanya bukan memindah kurban ke luar area domisili. Kapan baru dianggap memindah kurban ke luar area kita berdomisili? Ketika sapi dan kambing tersebut sudah disembelih. Sapi dan kambing yang sudah disembelih, maka hukum memindah keluar daerah ini sama seperti hukum memindahkan zakat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, memindahkan zakat ada dua pandangan ulama. Pendapat yang kuat dan yang mayoritas berpendapat haram. Maka hukum udhiyah distribusiannya dipindah ke luar daerah kita domisili, hukumnya juga haram. Kenapa haram? Uang-uang kita sendiri, kurban milik kita yang berkorban, kenapa haram? Alasan dan ilat hikmat daripada pengharaman karena memutuskan harapan fakir miskin. Orang fakir miskin sudah tahu kita menyembelih kurban, sudah ada bau darah menyengat, dia sudah berharap sebentar lagi kita akan kebagian daging kurban. Barangkali sudah berbulan-bulan tidak pernah makan daging, anaknya sudah kepingin makan daging, sudah diajak oleh orang tuanya, ibunya, bersabar nak, nanti sebentar lagi kita hari raya kurban, kita akan menikmati daging kurban. Tahu-tahu orang yang menyembelih kurban setelah dipotong di tempat tersebut, para fakir miskin mencium bau darah, tiba-tiba kurbannya dialihkan, didistribusikan keluar daerah. Jadi memutuskan harapan mereka, mengecewakan mereka. Ini yang membuat hukumnya haram, dikarenakan hikmat daripada kurban itu sendiri adalah untuk irfaqul lil muslimin. Irfaq lil muslimin, untuk membantu para muslimin. Karena hari raya itu hari surur, hari bahagia, hari happy. Yang namanya hari bahagia, makan pun makanan orang berbahagia. Dengan hari berbahagia makanan orang menderita. Hari-hari bahagia makannya nasi pakai sayur bening tambah ikan asin. Jadi makanan orang menderita, tapi harinya hari bahagia. Ini tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Maka dalam agama Islam, udhiyah adalah untuk irfaq, membantu kaum muslimin. Maka ketika kita menyembelih seekor binatang di satu tempat, maka haram hukumnya memindahkan pembagian kepada tempat yang lain. Apa ada pendapat yang membolehkan? Ini kan jadi masalah juga. Pertama, yang haram itu kurban yang mana? Ini harus jelas dulu. Yang haram memindahkan distribusi pembagian kurban wajib. Itu semua haram. Mulai dari ujung tanduk sampai ujung ekor, semua haram. Adapun kurban sunat, yang haram ukuran daging yang wajib dibagi. Misalnya satu ekor kambing kita kurban sunat. Itu yang wajib dibagi mentah yang mana? Kalau bahasa fikih, ma yusamma lahman. Maksud ma yusamma lahman, ukuran sudah dinamakan daging. Kira-kira ukuran setengah telapak tangan atau satu potong daging. Ukuran setengah telapak tangan sudah dinamakan daging. Ukuran ini yang kita bagi untuk fakir miskin, yang lain semua kita makan buat kita dan keluarga. Ini boleh kalau kurban sunat. Berarti yang haram nakal dalam kurban sunat, ukuran dinamakan daging setengah telapak tangan. Yang lain boleh dinakal, boleh dipindahkan. Ini pandangan sebagian besar ulama. Ada juga ulama yang membolehkan nakal udhiyah. Jadi ketika kita mempraktekkan atau mengamalkan pendapat tersebut, kita ambil jalan tengah agar tidak masuk dalam
apa yang diharamkan oleh sebagian besar ulama. Caranya jangan disembelih dulu. Transfer dalam bentuk sejumlah uang seharga sapi atau kambing. Nanti setelah dibeli sapi dan kambing di tempat tersebut baru disembelihkan untuk berkorban. Kemudian bagaimana berkorban dengan membagi korban untuk non muslim. Nah, ini jadi persoalan juga bagi kita yang hidup di daerah-daerah yang berdampingan dengan warga yang non muslim. Ini pernah menjadi salah satu bahan mubahasah di tingkat NU pusat. Jadi berkorban untuk orang muslim, memberi korban untuk non muslim maksudnya, maaf. Ini ada dalam kitab Nihayatul Muhtad dijelaskan, seandainya seseorang memberi binatang kurban untuk orang kafir ataupun non muslim, ini tidak dibolehkan. Alasan karena korban itu irfaq lil muslimin, untuk membantu khusus orang muslim. Berbeda dengan tasadduq. Sedekah secara umum boleh diberikan untuk non muslim. Adapun yang wajib, misalnya korban nazar atau korban sunat, kafarat, zakat, fidyah, dam, dan apapun bentuk penyembelihan yang hukumnya wajib, maka tidak dibenarkan untuk dibagikan kepada non-muslim, karena ini pengkhususan untuk orang-orang Islam. Tapi kalau sedekah secara umum boleh, karena korban ini adalah ziyafah Allah. Ziyafah ini namanya jamuan. Allah menjamukan kita orang muslim di hari raya kurban sampai 4 hari. Maka hukum berpuasa pada 4 hari tersebut haram. Maknanya ada orang berpuasa hari raya pertama dan hari tasyrik pertama, kedua dan ketiga, itu bukan saleh namanya, salah. Di hukumnya haram, berdosa berpuasa dalam setahun 5 hari, haram hukum puasa. Hari raya pertama Idul Fitri, hari raya pertama Idul Adha, kemudian hari tasyrik pertama, kedua dan ketiga. Ini hukum berpuasa haram. Alasan dalam fikih disebutkan i'rad an diyafatillah. Kita sudah berpaling daripada jamuan Allah. Allah menjamu kita dengan makan-makan pada hari tersebut, tapi kita berpaling daripada jamuan Allah dengan berpuasa, maka hukumnya haram. Udhiyah adalah diyafah dari Allah, jamuan dari Allah untuk orang-orang Islam, maka hukumnya tidak dibenarkan membagi kurban untuk orang non muslim. Ada hilah cara yang dibolehkan untuk bagi setelah kita memberi kurban tersebut kepada fakir miskin. Kurban yang diterima oleh fakir miskin menjadi milik mereka. Setelah menjadi milik mereka, mereka mau bawa ke mana saja. Mau dimasak, dibuat dendeng, dibagi untuk orang lain, dan dijual sekalipun boleh. Korban yang diterima, daging kurban diterima oleh orang kaya mesti dimakan, tidak boleh dijual, karena orang kaya tidak memiliki daging kurban, tapi mereka menerima kurban sebagai bentuk hadiah. Adapun orang fakir miskin yang menerima daging kurban, mereka memilikinya. Ini yang membedakan dalam fikih. Kenapa orang fakir boleh menjual daging kurban? Karena mereka memilikinya ketika menerima daging kurban. Ketika mereka memiliki, sudah jadi milik mereka, terserah mereka bawa ke mana. Tapi orang kaya yang menerima daging kurban, meskipun daging kurban sunat, mereka tidak memilikinya, hanya sebagai bentuk hadiah. Ini sama seperti kita datang ke sebuah kenduri. Ini tamsilan atau contoh yang lain. Kita datang ke sebuah kenduri, setelah kita duduk dalam satu ruangan di rumah orang yang mengadakan hajatan, tiba-tiba dihidang makanan dengan puluhan menu. Setelah selesai dihidang, datang tuan rumah, tungku sudah bisa bismillah. Kalau ada kami di Aceh itu biasa memakai ucapan kepada seluruh tungku sudah bisa bismillah. Mana sudah bisa bismillah, sudah bisa makan. Artinya ucapan seperti ini, tungku-tungku yang hadir sudah bisa bismillah, ini adalah bentuk ibahah. Mana ibahah mengizinkan untuk makan, bukan menjadikan makanan di hadapan kita menjadi milik kita. Maka hukum ajak orang dosa. Kita lagi makan di rumah tetangga, tiba-tiba lewat teman di jalan, kita ajak masuk, ayo kita gabung sama kami makan kenduri, ini hukumnya dosa, kecuali minta dulu izin sama yang punya rumah. Membawa pulang sebahagian yang tersisa juga dosa, kecuali ada izin dari yang pemilik rumah, ini makanan tinggalkan piring untuk kami.
Yang lain semua dikosongkan. Itu ada izin jelas dan resmi dari pemilik rumah atau pemilik hajatan. Ini boleh kita bawa pulang. Jadi dalam agama kita ada yang namanya hadiah, ada yang namanya ibahah, dan ada yang namanya tamlik. Jadi sedekah jadi milik. Adapun hadiah dan ibahah ini namanya bukan menjadi milik. Diberikan untuk kita, tapi kita pergunakan semampu kita, sesuka hati kita, asal jangan dijual. Ini kalau namanya ibahah. Jadi ada pendapat yang membolehkan memberi kurban untuk orang non-muslim, tapi dengan catatan beri dulu kurban tersebut kepada fakir miskin, kemudian oleh fakir miskin dimasak kurban tersebut, setelah masak boleh diantarkan ke tetangga yang non-muslim. Tapi pendapat kuat tidak boleh memberi secara mentah, apalagi bila kurban tersebut kurban wajib. Ini menjadi persoalan karena kita berada di dalam lingkungan masyarakat yang majemuk, ada saudara-saudara kita yang di luar agama Islam. Tapi seandainya misalnya di satu tempat mendominasi warga non-muslim dan bisa menjadi fitnah bila kita tidak memberi kurban untuk mereka, oleh pemimpin di tempat tersebut boleh mencari hilah alternatif. Misalnya menyediakan 1 ekor sapi yang disembelih bukan atas nama kurban, atas nama sedekah biasa. Ini kalau sedekah biasa tidak ada khilafiyah di antara ulama, boleh diberikan untuk non-muslim. Dan kita juga dapat pahala karena membantu sesama, tapi tidak sama pahala sebagaimana membantu orang muslim yang fakir. Tapi minimal untuk menghindari agar tidak terjadi fitnah, agar tidak terjadi kerenggangan hubungan sesama warga, apalagi bila muslim di tempat tersebut adalah minoritas. Begitu kira-kira persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan kurban yang berulang setiap tahun, karena perencanaan kurban ini bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bukan sekali 2 kali, berbeda dengan akikah, namun dia tetap akan disunatkan bagi kita walaupun sudah pernah berkurban pada tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun tetap disunatkan kita untuk berkurban. Kesunahan atau ibadat sunnah yang berulang, bukan hanya sekali seumur hidup. Beda dengan akikah. Akikah ibadat sunat yang diperintahkan syariat atau diperintahkan oleh syariat hanya sekali seumur hidup. Kita yang sudah diakikahi oleh orang tua kita tidak disunatkan lagi untuk berakikah meskipun kita memiliki kekayaan yang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan. Boleh Bapak Ibu bertanya perihal yang berkaitan dengan kurban yang menjadi materi kita pada malam hari ini, dan boleh juga bertanya dengan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan masalah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya lagi ini perihal takyin kurban tadi. Jadi biasanya kalau di masjid-masjid itu kan ada list kurban yang biasanya ditulis oleh para pengajar masjid ke jamaah-jamaah tempat yang berencana berkurban. Jadi kalau misalnya itu ada sapi 1, sapi 2, sapi 3, orang yang sudah mengikrarkan diri untuk masuk dalam sapi 1 misalnya atau sapi 2, itu apakah sudah termasuk takyin walaupun sapinya itu belum ada pada saat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu sudah takyin, tiba-tiba ternyata seminggu kemudian ada yang mau kurban kambing, dia tukar ke kambing. Kalau memang sudah takyin, berarti kan nggak boleh tukar. Kalau seandainya dia tukar, dia ganti dari sapi ke kambing, itu apakah terganti dari kambing-kambingnya ataupun malah jadi dua-duanya dia wajib kurban sapi dan wajib kurban kambing? Nah itu demikian aja. Terima kasih. Langsung saja yang beredar di WhatsApp atau di grup-grup untuk mengajak orang berkurban dan memasukkan namanya, misalnya sapi 1, sapi 2 dan seterusnya. Apakah ini disebut ta'yin? Tentu ini bukan ta'yin karena belum ada wujud binatang yang dijadikan kurban. Itu masih perencanaan atau masih tahap rencana. Belum ada binatang. Ta'yin yang berarti menentukan, binatang yang ditentukan namanya muayyan. Ketika ada ta'yin harus ada muayyan. Mana muayyannya? Baru
sapi dalam bentuk tulisan di grup. Sapi 1, sapi 2, sapi 3, sapi 4. Sapi 1, sapi 2, sapi 3, sapi 4 itu bukan kurban, masih rencana kurban, calon kurban. Belum ada wujud binatangnya, maka tidak disebut sebagai ta'in. Orang yang sudah memilih sapi boleh dia ganti kepada kambing, kecuali kalau dia mengucap lafaz nazar. Lafaz nazar misalnya, saya lazimkan di atas saya berkurban sapi, itu sudah inikat nazar, artinya sudah jadi nazar. Kalau sudah jadi nazar tidak boleh menggantikan dengan yang lain. Kalau dia mengucap kali kedua, saya bernazar atau saya lazimkan di atas saya untuk menyembelih kambing, maka dua-duanya berlaku. Berarti dia bernazar dua macam. Ada nazar menyembelih sapi, ada nazar menyembelih kurban. Adapun yang beredar di grup itu masih tahap rencana, belum dianggap sebagai nazar, kecuali bila yang bersangkutan mengucapkan nazar. Saya ingatkan kembali, walaupun sudah berulang-ulang di berbagai media pengajian, nazar itu harus ada lafaz yang jelas, tidak boleh niat dalam hati saja. Banyak orang kita, terutama di Aceh, orang-orang tua kita di Aceh, sering ketika mereka bernazar tidak sah. Ketika kita tanya, bagaimana ibu bernazarnya, bagaimana ucapannya? Oh, saya nggak pernah ucap, cuman teringat dalam hati. Itu bukan nazar namanya. Karena salah satu rukun nazar adalah sigat. Sigat itu ada lafaz, ada ucapan. Yang namanya lafaz harus diucap, tidak boleh dalam hati. Dalam hati itu namanya azam, rencana. Adapun lafaz harus diucap, karena lafaz itu dari lafadha. Lafadha kalau makna asal katanya meludah. Makanya kenapa lafaz itu dinamakan lafaz, karena keluar dari mulut. Kalau belum keluar dari mulut namanya bukan lafaz. Kalau rencana saja dalam hati itu namanya bukan lafaz, tidak memenuhi rukun nazar. Misalnya seorang nenek atau seorang kakek bernazar seandainya cucunya sembuh, dia akan mengadakan kenduri untuk anak yatim. Itu sering kali terjadi di kampung-kampung. Ketika kita tanya, bagaimana mengucapkan nazar kemarin? Oh, saya nggak pernah mengucap, cuman teringat dalam hati seandainya cucu sembuh, saya akan mengadakan hajatan kenduri untuk anak yatim. Ini tidak sah nazar seperti ini, karena nazar syar'i harus ada ucapan dan lafaznya. Kemudian salah satu lagi yang sering terjadi dalam masyarakat kita, beliau yang bernazar kemudian dipundakkan atas orang lain. Ini juga tidak sah, karena memudaratkan orang lain namanya, membebani orang lain. Misalnya seorang kakek atau seorang ibu ketika melihat cucunya sakit, dia bernazar, kemudian dia sampaikan pada anaknya, saya bernazar seandainya cucu saya sembuh, saya akan kenduri potong kambing untuk anak yatim. Maka kamu sebagai ibu dari anak tersebut, cari kambinglah potong, undang anak yatim makan di rumah. Itu boleh kita jawab, mak yang bernazar, maklah yang bayar, ngapain suruh saya apa? Jadi nggak boleh kita bernazar kemudian menyuruh orang untuk membayar nazar kita.